Halo guys, hari ini saya mau membahas singkat mengenai prinsip-prinsip finansial dalam berbisnis. Jadi ada banyak prinsip finansial yang kita bisa pelajari, baik itu hanya secara permukaan ataupun secara mendalam. Tapi khusus di video kali ini, saya hanya ingin membahas prinsip-prinsip finansial yang mendasar di dalam berbisnis. Tujuan saya membahas ini adalah supaya kita semua bisa survive dalam setiap musim kehidupan kita. Oke, sebelum saya bahas sisi finansialnya, saya akan bahas singkat mengenai prinsip-prinsip dalam berbisnisnya dahulu. Jadi, saya akan bagikan singkat mengenai dua prinsip saja. Yang pertama, yaitu kalau kita berbisnis. Satu, kita tidak boleh berbisnis berdasarkan idealisme kita. Apa itu maksudnya? Artinya gini, kita harus cross-check plan bisnis kita, rencana bisnis kita, itu justru ke orang-orang yang lebih expert dari kita. Jadi artinya jangan kita keep semua ide bisnis kita sendiri dan kita udah yakin banget ini pasti akan berhasil. Justru disitulah kebanyakan bisnis-bisnis malah gagal. Pertama, milikilah mentor. Bercerita kepada orang yang expert, tidak harus kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Saya punya rekan bisnis, dia usianya justru 9-10 tahun lebih muda dari saya, tapi dia jauh lebih expert. Dan ya, kita perlu kerendahan hati untuk belajar dengan siapapun, termasuk orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi prinsip pertama dalam berbisnis yaitu jangan idealis. Idealislah pada porsi dan tempatnya. Ada banyak orang itu mereka takut menceritakan ide bisnisnya kepada orang lain. Kenapa bisa demikian? Ternyata banyak orang-orang itu mereka takut menceritakan ide bisnis mereka karena mereka takut idenya itu dicuri. Nah, kenapa saya mau kasih tahu ke teman-teman semua supaya jangan terlalu takut ide kita itu dicuri. Walaupun akankah ada risiko tersebut? Tentunya ada. Tapi kenapa jangan terlalu khawatir? Karena begini, kalau kita bercerita ide bisnis kita, ingin memvalidasi ide bisnis kita, tentunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih senior dari kita, yang lebih expert dari kita. Dan orang-orang tersebut, ketahuilah teman-teman, mereka juga orang-orang yang sudah pasti memiliki bisnis mereka masing-masing sendiri juga. Jadi artinya, bukan serta-merta dengan mereka mendengar ide bisnis kita yang katakanlah sangat berprospek, berpotensi, bukan berarti mereka tiba-tiba ingin banting setir melakukan bisnis dari ide kita. Tidak demikian kenyataannya. Karena kunci untuk berhasil dalam bisnis itu adalah fokus. Dan orang-orang yang expert di bidangnya itu adalah orang yang fokus. Jadi mereka tidak akan banting setir sedemikian cepat hanya karena mendengar sebuah ide dari kita. Jadi kita jangan cepat kegeeran kalau ide kita itu takut dicuri. Kenapa? Karena gini, ide itu belum ada nilainya sebelum dieksekusi. Ide dan eksekusi itu dua hal yang berbeda. Untuk memiliki ide saja itu gratis. Semua orang bisa memiliki ide. Tapi tanpa eksekusi, ide itu bisa dibilang nilainya masih nol. Nah, ini ada sebuah true story. Jadi saya punya teman atau kenalan, dia itu menjalankan bisnis di bidang IT. Nah, waktu itu saya pernah sempat bertanya kepada dia, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan bisnis kamu ini? Karena begini, membuat produk itu satu hal, tapi membuat seluruh orang mengetahui ada produk kita, itu hal lain yang berbeda. Jadi sederhananya, sebuah bisnis itu adalah perpaduan antara sebuah produk dan bagaimana kamu menjual produk tersebut, supaya bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, waktu saya bertanya kepada kenalan saya ini, bagaimana rencana bisnis kamu ini? Dan dia tidak mau menjawab. Saya nggak tahu dia tidak mau menjawab apa, karena dugaan saya dia adalah sekretif. Dia takut ide-idenya itu dicuri. Atau kemungkinan kedua, karena dia belum memikirkan. Bisa jadi begitu juga. Jadi cukup disesali setelah berjalan 7 tahun, dan sedih sekali akhirnya saya mendengar dan mengetahui bahwa akhirnya bisnisnya tersebut tutup. Nah, saya ini banyak bertemu teman-teman yang seperti ini, di mana kebanyakan dari mereka yang punya sifat sekretif, yang tidak mau terbuka, tidak mau berkonsultasi kepada orang-orang lain. Justru saya memang melihat pada kenyataan bisnis mereka banyak yang stagnan. Justru saran saya adalah kepada banyak pebisnis, justru terbukalah kepada orang yang tepat tentunya, temukanlah mentor, dan pastikan ide kita atau strategi kita itu masih on track atau relevan dengan dunia saat ini. Jadi temukanlah orang-orang yang sudah berjalan mendahului kita, yang lebih sukses di depan sana. Nah, kali ini saya mau bercerita pengalaman saya pribadi. Saya pernah menjalani satu bisnis startup di bidang fintech, di mana waktu memulai itu saya hanya fokus di satu segmen market saja. Tapi karena kita mendapatkan masukan dari para investor, para mentor, mereka berkata, kelihatannya kamu bisa pivot ke arah sini. Dan waktu saya ingat kembali, untungnya kita mendengarkan
saran dari mentor atau investor-investor yang memberikan masukan tersebut. Kenapa? Karena sudah pasti mereka orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas, mereka melihat jauh ke depan, dan kita masih pemula. Dan waktu kita ikuti saran tersebut, ternyata kita mendapati kita bahkan mendahului ombak. Ibarat berselancar itu, ombaknya masih di belakang kita, kita sudah ada di depan. Jadi saat ombak itu datang, maka kita saat termasuk salah satu bisnis yang terangkat lonjakan ombak tersebut. Nah, karena itu teman-teman, pastikanlah kita memiliki mentor dan juga kita mau terbuka kepada mereka dan juga menerima masukan mereka. Oke, sekarang kita akan masuk kepada prinsip dasar finansial dalam berbisnis. Saya hanya ingin bagikan satu tips saja sebenarnya, tapi sekalipun satu, kalau kita terapkan, harusnya ini bisa menghindarkan kita dari kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Nah, prinsip ini adalah prinsip menakar risiko. Maksudnya gimana? Menakar risiko itu artinya kita harus bisa membuat kantong-kantong atau pos atau kategori di dalam finansial. Nah, dalam berbisnis kita semua tahu bahwa modal awal itu merupakan salah satu faktor yang penting. Seperti ada pepatah bilang, jangan menaruh telur di dalam sebuah keranjang. Artinya kita harus mendiversifikasi keuangan kita. Kita harus letakkan bagian-bagian mana dari keuangan pribadi kita, mana keuangan untuk berbisnis. Jangan pernah dicampur. Nah, ini contoh paling simpelnya. Misalkan nih, kita punya uang 1 miliar. Nah, dari uang 1 miliar tersebut, kita harus pisahkan mana untuk pribadi, mana untuk bisnis. Kalau misalkan kita mau taruh sebagai modal awal dalam bisnis, jangan taruh 1 miliar tersebut. Katakan sisihkan 400 juta untuk berbisnis. 40% itu cukup besar juga. Nah, komitmenlah dengan 400 juta tersebut. Bagaimanapun juga, bisnis kita harus bisa jalan. Kalau kita merasa kurang pede, aduh kayaknya 400 juta sulit ya untuk memulai bisnis di masa sekarang. Ya oke, carilah investor. Carilah orang yang mau menanamkan modal tambahan di dalam bisnis kita. Lagi pula ada baiknya juga jika kita bisa memiliki partner atau investor dalam bisnis kita. Kenapa? Artinya bisnis kita itu lebih tervalidasi. Artinya ada orang, kalau kita dapat partner, artinya kita dapat orang yang bisa sesuai dengan ide atau visi kita. Kalau kita dapat investor, artinya kita mendapatkan seseorang juga yang mau mendukung secara finansial terhadap ide bisnis kita. Itu merupakan sebuah bentuk validasi yang baik, ketimbang kita hanya memodalkan sendiri semua dari keuangan pribadi kita. Belum tentu valid. Nah, dari modal tersebut yang terkumpul itu, fight-lah mati-matian. Pastikan bisnis kita supaya bisa berkembang dan berhasil. Namun, bagaimana jika ternyata keadaan berkata lain? Contohnya, dengan adanya pandemik seperti ini, tentu sangat tidak terprediksi. Saya pun tidak memprediksi akan terjadi seperti ini. Nah, lalu gimana kalau ternyata bisnisnya terus-menerus merugi, sampai akhirnya menggerus modal awal kita, dan suatu saat mungkin bisa habis. Nah, kalau prinsip pribadi saya tidak akan mau menyuntikkan uang tambahan dari keuangan pribadi saya kepada bisnis tersebut. Karena itu merupakan komitmen dari awal, kita sudah perhitungkan semua. Seperti contoh tadi, kalau saya taruh misalkan 400 juta kita rasa kurang, carilah partner, carilah investor yang bisa mendukung secara finansial. Dan kalau kita harusnya kita kalkulasi sudah cukup. Kalau sudah cukup, artinya itu semua sudah di dalam perencanaan kita dan termasuk ada mitigasi risiko di dalamnya. Nah, kalau sampai gagal karena ada faktor X, seperti contohnya ada COVID seperti ini, atau pandemik seperti ini, ya itu hal yang di luar prediksi. Tapi at least kita bisa pastikan kehidupan finansial pribadi kita itu tidak terpengaruh atau tidak tergoncang, sehingga kita tidak mengorbankan keluarga kita. Jadi jangan sampai karena bisnis kita yang tidak berjalan lancar, namun keluarga kita harus ikut menanggung kerepotan, kerumitan dari bisnis yang kita jalankan. Jadi dengan kata lain, takarlah risiko bisnismu. Jangan mengambil jatah keuangan dari pos lainnya. Apa yang saya bagikan ini sebenarnya prinsip-prinsip yang sangat dasar di mana logik hampir setiap manusia pasti bisa mengkalkulasinya. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk membuat video singkat ini? Karena saya melihat ada banyak teman-teman saya di luar sana yang ternyata saya nggak tahu mereka lost atau mereka tidak memahami prinsip ini. Jadi saya mau menduga mungkin ada beberapa rekan-rekan di luar sana, teman-teman di sana atau yang mendengar video ini, mungkin teman-teman belum terpikir mengenai prinsip ini. Inilah alasan kenapa saya membagikan lewat video singkat ini. Jadi saya membuat
vlog ini bukan hanya dari pengalaman 1-2 orang saja, bukan, tapi ada banyak. Karena banyak, itu menimbulkan kegelisahan di hati saya, sehingga saya merasa mungkin pengertian atau pemahaman sederhana ini perlu disampaikan lewat pengalaman pribadi ataupun orang lain. Jadi lewat video singkat ini, saya berharap ada banyak orang ke depan yang bisa mengamankan kehidupan finansial mereka dengan jauh lebih baik, terutama di tengah kondisi keuangan yang tidak menentu seperti ini. Prinsip menakar risiko itu prinsip yang sangat sederhana, namun bisa meluputkan kita dari banyak kesulitan finansial di kemudian hari. Oke, itu aja dari saya. Sukses selalu untuk bisnis dan kehidupan teman-teman semua. Thank you. Bye-bye.